Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah, masyaallah. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi di Islami Tinda dan terima kasih banyak buat jamaah dari Sukabumi yang sudah mampir. Tepuk tangan dulu dong. Masya Allah, terima kasih banyak. Dan juga terima kasih banyak juga buat jamaah Islam itu yang ada di rumah yang selalu setia menyaksikan Islam itu Indah. Dan sebelum kita memulai pertemuan kita hari ini membahas tema bersama guru-guru kita lihat dulu yuk sebuah berita viral nih. Wah, tentang apa? Tentang tradisi ziarah menjelang Ramadan. Ini dia tayangannya. Ramadan yang semakin dekat, salah satunya terlihat dengan sejumlah warga atau peziarah yang mulai datang silih berganti mendatangi TPU Malaka Duren Sawit, Jakarta Timur untuk berziarah ke makam sanak keluarga. Para peziarah mengaku sudah menjadi kebiasaan rutin berziarah jelang puasa atau Ramadan seperti sekarang. Iya ya, itu Mas. Iya Bu. Kenapa kalau misalkan mau menjelang puasa tuh kok pada banyak yang mau ziarah gitu? Oh gitu. Iya. Emang kenapa? Iya, kan udah tradisi katanya. Terus sampai ke ada yang ke Garut, kemana gitu kan, ke Sukabumi, pada ziarah semuanya. Lihat depan dong Bu, orang ngawin di rumah nggak ngeliat Ibu. Emang masalah buat Ibu? Iya, masalah. Iya, kan gini, katanya kan gini. Kadang-kadang katanya, kenapa? Apa namanya? Ziarahnya? Ziarah itu bukannya ada yang bilang bukannya bid'ah gitu. Kadang-kadang saya kan bingung kalau kayak gitu. Ibu, saya mau nanya. Kita yang berziarah atau mereka yang ziarah kita? Serman mana Bu? Serman dijarahin. Ibu namanya siapa Ibu? Saya Ibu Agam. Ibu Agam dari mana pengajiannya? Coba lihat depan nonton kameranya. Iya. Dari Majelis Taklim Al Barokah Parung Kuda Sukabumi. Tepuk tangan dong Parung Kuda. Yang gini-gini nih, suaranya menggelegar. Menggelegar. Masih seger soalnya masih pagi. Masih pagi ya. Ya udah deh. Kalau lagi seger-seger daripada ntar kalah Ustadz Maulana ceramahnya, mendingan Ibu duduk lagi. Tepuk tangan buat Ibu, Masya Allah. Iya. Makasih banyak Ustadz, dibahas tolong Ustadz, silakan. Izin Bunda Tuti dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu hal buat kita adanya tradisi. Ini begini, agama dijadikan tradisi. Kalau berbicara apakah ziarah kubur itu sebelum Ramadan termasuk bid'ah? Sesuatu yang dalam hal ini berziarah, kita tidak lihat dulu bulan Ramadannya. Ziarah kubur itu dahulu Nabi melarang, tapi setelahnya Nabi memperbolehkan. Dahulu di Mekah dilarang ziarah kubur, tapi ketika sudah hijrah ke Madinah sudah diperbolehkan. Karena dahulu waktu periode Mekah itu masih ada kemusyrikan. Masih banyak yang belum terlalu paham tentang agama. Tapi setelah paham, jadi diperbolehkan. Pada intinya, kalau masih paham tentang agama, silakan aja. Yang penting jangan menyalahi aturan tentang ziarah. Karena tujuan ziarah kubur itu adalah untuk mengingatkan akan kematian dan mendekatkan diri kepada Allah. Itu maksudnya. Dan ziarah kubur itu melembutkan hati. Ketika ada orang hatinya keras, ziarah kuburlah atau santunanlah. Karena dua yang menyebabkan lembutnya hati. Nah pertanyaannya, bagaimana dengan ziarah kubur ketika mau menjelang Ramadan? Karena tradisi itu jelang Ramadan dan 1 Syawal, hari Lebaran. Kalau jelang Ramadan itu, saya yakin kita sepakat, kalau malam pertama Ramadan atau sahur pertama pasti kita nangis. Kenapa nangis? Ingat orang-orang telah mendahului kita. Betul. Nah ketika kita datang ziarah kubur, sudah lepaslah itu. Dan yang kedua, ada 3 manusia yang ditolak Ramadan. Yang pertama
anak yang durhaka sama orang tua. Dengan datang ziarah kubur memperlihatkan bakti kepada orang tua. Yang kedua, istri yang durhaka sama suami. Salah satunya adalah termasuk ziarah kubur. Dan yang ketiga, orang yang belum bermaafan. Masya Allah. Makasih banyak Ustaz Maulana. Tepuk tangan Ustaz Maulana. Masya Allah. Jamaah. Saya mau nanya nih sama ibu-ibu nih. Apa hal yang mudah kita ucapkan sebenarnya ya, tapi sulit untuk dilakukan? Atau mungkin gampang sebenarnya dilakukan, tapi sulit untuk diucapkan? Apa Bu? Memaafkan. Minta maaf. Minta maaf. Minta maaf pada seseorang, memaafkan. Wih, mantap, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Ini teman-teman pengajian ada yang berantem nggak? Ada ya Bu ya, biasanya ya. Cuek-cuekan, gak tegur-teguran. Udah maafan belum mau puasa? Udah, alhamdulillah. Tapi ada nih, mohon maaf ya sebelumnya buat jamaah di rumah juga, ada orang yang nggak bermaaf-maafan bahkan sampai bertahun-tahun. Pertanyaannya, udah telat belum kalau sampai dia maafan sekarang? Nah, nih ya. Dan pertanyaan berikutnya, apakah maafnya nggak diterima sama Allah? Nah, bahaya nih. Kita bahas temanya hari ini. Temanya bagus banget. Mudah-mudahan di jelang puasa ini ya, kita bisa saling bermaafan supaya puasanya lebih baik lagi. Apa sih temanya? Temanya adalah nggak ada kata telat untuk meminta maaf. Nah, kita lihat lagi sebuah video tayangan tentang permintaan maaf oknum TNI yang menghabisi nyawa bos rental ditolak. Ini di tayangannya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, tuh makanya ya, memang kadang-kadang memaafkan itu memang gampang-gampang susah. Benar. Apalagi kalau sampai menyakitannya sangat luar biasa. Kayak contoh tadi mungkin menghilangkan nyawa seorang apa namanya yang kita cintai. Orang tua. Orang tua. Dan itu pertanyaannya pasti dosa besar nggak? Ya pasti dosa besar ini, masya Allah. Terus bagaimana kalau dia taubat Bunda? Dia taubat sama Allah, apakah Allah memaafkan? Nah pertanyaannya, kalau seandainya orang yang dizolimi atau yang sampai meninggal itu tadi keluarganya nggak menerima minta maafnya, nah itu bagaimana Bunda? Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat Bunda Tuti. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin guru kami Ustadz Maulana dan Ustadz Syam dan guru-guru di rumah. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Ketika kita melihat tayangan tadi, jikalau kita menjadi korban, bagaimana perasaan? Pasti akan merasa sedih. Setiap orang itu memiliki kesalahan, pasti tidak pernah ada yang tidak punya salah, betul tidak? Tetapi bagaimana Allah menganjurkan kepada kita agar segera mencari ampunan Allah dan segera mencari surganya Allah. Seluas langit, seluas bumi, Allah peruntukkan untuk orang yang bertakwa. Dalam hal ini menghilangkan nyawa seseorang udah pasti itu dosa besar. Namun Allah itu Maha Pemaaf. Makanya Allah memerintahkan kepada kita segera. Kalau kita punya kesalahan sedikit saja, minimal kita beristighfar. Minimal kita itu mengucapkan astagfirullahaladzim. Apalagi kita ada masalah dengan sesama manusia. Nah pertanyaannya, bagaimana kalau orang yang sudah kita minta maaf tetapi menolak, tidak mau memaafkan? Nah itu secara hak adami, secara hak manusia kepada manusia, kewajiban manusia meminta maaf itu harus dilakukan secara terus menerus. Kalau bisa minta maaf terus sampai barangkali Allah bukakan hidayah, mudah-mudahan kelak bisa memaafkan. Karena apa? Allah saja Maha memaafkan. Memang namanya luka, namanya sakit hati, apalagi banyak korban yang lain-lainnya. Orang baik, orang tua yang betul-betul membiayai banyak orang yang membutuhkan, udah pasti insya Allah udah banyak kebaikannya, mudah-mudahan mendapatkan surganya Allah.
Tinggal ini keluarganya nih, bagaimana caranya? Semoga diberikan kelembutan hati, karena walau bagaimanapun apa yang kita lakukan, kebaikan akan kepada diri kita, keburukan akan kembali kepada kita. Allah berikan balasan kelak di akhirat. Mudah-mudahan aja kita ini menjadi pelajaran. Amin. Ya. Jadi kalau misalnya kata Allah gini, salahnya kan sama manusia. Iya. Ya harus minta maaf sama manusia itu yang sampai dizolimi. memaafkan ya. Sampai memaafkan, Iya. Masya Ya, Allah. mudah-mudahan aja nanti. Berdoa biar orangnya lembut hatinya. Amin. Gitu ya Bunda. Ya, Ya, baik, ya. Makasih banyak Bunda. Ya, sama-sama. Tepuk tangan buat Bunda Tuti. Jamaah. Yeay. Coba kita lanjut lagi panggil Ustadz Syam. Ustadz Syam, izin Ustadz Syam. Yes, Bener nggak ya? Katanya kalau dalam minta maaf itu sebenarnya memang harus ada adabnya, ya ada tata caranya. Betul. Mungkin ada bisa disebutkan di contohnya seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon izin penjelasan Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Sampai guruku Ustadz Maulana, Bunda Tuti, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran surah Al-Hijr ayat 85. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل فاصفح الصفح الجميل Dan Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan segalanya, fasilitas untuk manusia, bukan untuk saling menzalimi di atas muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau terjadi kezaliman pun, maka memaafkan dengan cara yang baik itu adalah akhlak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia orang yang paling suka memaafkan? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pun tidak enggan-enggan untuk meminta maaf dan mengajarkan orang lain untuk meminta maaf. Contohnya yang mana? Contoh ketika Nabi SAW sedang memberikan pengajian, sedang memberikan majelis, sedang bersama dengan para sahabat. Ada seorang daripada ahlul kitab datang kepada Nabi SAW, tiba-tiba mengatakan, Muhammad, katanya dia yang menjadi panutan, ternyata sama aja orang-orang Quraisy ini. Kalau ngutang tidak mau bayar, kalau ngutang ngeles mulu. Subhanallah. Bayangkan Bu, seorang guru besar kita, seorang kiai kita, ini bukan kiai kita lagi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam digituin, pasti murid-muridnya, sahabat-sahabatnya langsung marah semua. Umar bin Khattab radhiyallahu an minta izin kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, izinkan saya menegur orang ini, bahkan memukul orang ini, bahkan memerangi orang ini, bahkan kupenggal kepalanya orang ini. Nabi SAW menahan Umar bin Khattab dengan mengatakan, tidak begitu caranya, sampaikan kepadanya hutangku ada berapa, kapan jatuh temponya. Kalau memang sudah jatuh tempo, maka izinkan aku untuk membayarnya dan meminta maaf kalaupun saya terlambat. Subhanallah, akhlak baginda Nabi SAW. Ternyata singkat cerita, orang ini pun berkata kepada Sayyidina Umar bin Khattab, wahai Umar, apakah engkau kenal saya? Kata Umar, saya tidak kenal engkau dan saya tidak mau tahu siapa engkau. Saya hanya ingin membunuhmu, kata Umar bin Khattab, karena engkau telah kurang ajar kepada Nabi kami. Tapi orang ini berkata, saya namanya ini, saya adalah orang yang dari dulu pengen masuk Islam, tapi pengen membuktikan satu hal, saya pengen membuktikan akhlaknya nabimu ketika aku menyakitinya. Maka Umar, saksikanlah hari ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia masuk Islam karena akhlaknya Nabi meminta maaf. Jadi kalau dikatakan adakah adab meminta maaf? Ada. Yang pertama, tunjukkan akhlak mulia. Dia minta maaf tapi songong. Gayanya. Songong tau gak artinya songong? Yaudah, gue minta maaf. Gitu songong ya. tuh bahasa apa? Songong bahasa Sombong ya, sombong bahasa sombong. Betawi ya? Iya. Dari bahasa Inggris itu. Apa itu? Singing. Oh, singing nyanyi. Kalau sing itu lagu. Kalau songong belagu. Oh, belagu. Biasa aja. Tepuk tangan buat Ustaz Syam, Masya Allah, makasih banyak. Dan buat jamaah Islam yang tidak ada di rumah, jangan kemana-mana dulu ya. Setelah ini kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang tema kita pagi hari ini. Gak ada kata telat untuk meminta maaf. Yang di rumah jangan pindah channel, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah.